Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih jauh untuk lebih dalam firman Tuhan, menikmati anugerah dan berkat dari firman Allah, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberikan kesempatan lagi, kami diberikan waktu, kami diberikan penghargaan dari Tuhan untuk dapat menikmati Engkau dalam kebenaran-Mu, kasih dan kuasa-Mu melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan menguasai hamba-Mu dan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah PA ini dari rumah mereka masing-masing, semuanya dilawat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pendalaman Alkitab kita yang berjudul Menuju Puncak. Terakhir kita melihat bahwa puncak pertama dan terutama yang harus kita daki, yang harus kita capai, dan dalam anugerah serta pertolongan Tuhan, percayalah kita bisa mencapainya. Terakhir kita telah membaca Roma 8 ayat 28 sampai 29. Di sana kita mengetahui bahwa Tuhan bukan cuma sekedar punya rencana, tetapi Dia turut bekerja untuk menggenapkan rencana itu. Kita tidak dibiarkan sendiri dalam keterbatasan kita, tapi Dia dengan kekuatan ilahinya, dengan urapan Roh Kudusnya, dengan segala cara yang Dia pakai, termasuk mengangkat rasul, nabi, pemberita, gembala, dan guru, dan sesama orang percaya yang telah lebih dulu mungkin lebih memahami, lebih kuat dari kita. Tuhan bekerja untuk membawa kita pada puncak rencananya, menjadi serupa dengan gambar Allah. Mari kita perhatikan Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya apa? Supaya kita boleh mencapai keserupaan dengan Kristus. Gambar dan rupa Allah yang rusak, yang cacat karena dosa, dipulihkan kembali sehingga kita tidak bercacat, sehingga kita kudus di hadapan Allah. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15, kita melihat bagaimana cara Allah bekerja. Yang di dalam Roma pasal 8 dikatakan Allah turut bekerja. Efesus 4 ayat 11 mulai. Dan ialah Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Inilah puncak yang akan kita capai secara pribadi, secara individu.
kita mencapai puncak rohania, puncak keserupaan dengan Kristus. Kita menjadi sama dengan Kristus. Dalam perjalanan iman kita, kita harus meyakini kebenaran ini. Dan ketika ada hal-hal yang mau mencegat, yang mau mengganggu, sadarlah bahwa itu bukan dari Tuhan. Dan kita harus perangi itu. Lalu ikut bersama jalan Tuhan, cara Tuhan untuk mencapai puncak keserupaan dengan Kristus. Puncak rohani yang kedua adalah kita mencapai puncak kemuliaan Allah dalam konteks bergereja, dalam konteks berjemaat, sebagai komunitas umat Tuhan di dunia ini. Ada puncak yang Tuhan sediakan. Kita bergereja bukan sekedar jadi anggota gereja. Ada orang lain berkata, kita bergereja bukan bermain gereja-gerejaan. Kita bergereja bukan sekedar menjadi satu organisasi atau bergabung dengan satu organisasi yang kita anggap baik, yang kita anggap lebih rohani, yang kita anggap barangkali lebih bertumbuh, yang kita anggap lebih hebat dari gereja yang lain. Bukan. Kita bergereja, kita berjemaat, kita ada dalam komunitas umat Tuhan untuk mencapai kemuliaan Tuhan di dalam komunitas kita. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam gereja kita, mulai dari gereja lokal. Dan ketika semua gereja lokal berjuang untuk mencapai puncak ini, pada titik tertentu gereja secara universal di seluruh dunia akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Coba kita perhatikan 2 Korintus 3 ayat 7 sampai ayat 8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, perhatikan ayat 8. Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Rasul Paulus kepada jemaat Korintus memberikan perbandingan pelayanan pada zaman Musa dengan huruf-huruf yang terukir pada loh-loh batu, tetapi telah mendatangkan kemuliaan Allah yang luar biasa, yang walaupun pada satu saat pudar, tetapi pada saat cahaya itu diberikan, muka Musa, wajah Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak dapat menahannya, tidak dapat menatapnya. Lalu Paulus berkata, jika pelayanan seperti itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Artinya apa? Di akhir zaman ini roh Allah akan bekerja secara luar biasa untuk kemuliaan Allah dinyatakan. Maka marilah kita buka mata hati kita, arahkan diri kita kepada puncak yang Tuhan siapkan ini, kepada rencana Allah yang akan kembali mempermuliakan gerejanya, mempermuliakan umatnya, sehingga bangsa-bangsa akan mengenal Tuhan, menjadi takut dan gentar akan Tuhan. Sejak perjanjian lama, Yesaya sudah menubuatkan tentang kemuliaan ini. Yesaya 60 mulai ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Telah dinubuatkan oleh para nabi sejak jauh-jauh hari. Walaupun kekelaman menutupi bangsa-bangsa, walaupun kegelapan menutupi seluruh bumi, tapi di saat yang sama juga Tuhan menyatakan terangnya terbit atas jemaat Tuhan. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas umat Tuhan, yang mengakibatkan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, ayat 3. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, lihatlah ke sekeliling. Mereka semua, bangsa-bangsa itu datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Untuk apa? Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Dan aku, Tuhan, akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Gereja akan diagungkan, gereja akan menjadi semarak, gereja akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa. Raja-raja datang, bangsa-bangsa datang. Saudara melihat unta dari Midian dan Eva, Sheba, kekayaan dari seluruh bumi datang. Kambing domba Kedar, domba jantan Nebayot akan dipersembahkan dalam rangka Tuhan menyemarakkan, mempermuliakan gereja Tuhan. Siapa Kedar? Siapa Nebayot? Saudara boleh periksa dalam kitab Kejadian 25 mulai ayat 13. Kelompok-kelompok itu, komunitas-komunitas itu, keturunan Kedar dan Nebayot akan membawa segala kekayaannya dalam rangka Tuhan menyemarakkan gerejanya. Haleluya. Ini pengharapan kita. Ini puncak yang akan kita capai. Keadaan kita tidak akan seperti hari ini untuk seterusnya. Mungkin bagi orang lain akan stuck seperti ini. Tetapi mari saya mengajarkan jemaat untuk membuka mata. Melalui PA ini kita diberitahu ada puncak yang akan kita capai. Dan Tuhan turut bekerja untuk mencapai puncak itu. Puncak kemuliaan bagi gereja Tuhan. Gereja dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Gereja akan tampil sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Aku akan mendirikan jemaatku dan pintu-pintu alam maut tidak akan dapat mengalahkannya. Kalau pada zaman Musa ada kemuliaan yang luar biasa, percayalah pada zaman kita dan saatnya sudah tiba. Justru di akhir zaman ini, ketika bumi semakin gelap, bangsa-bangsa dinaungi dengan kekelaman, ada ketakutan, ada kegentaran, ada kecemasan karena keadaan dunia yang sedang dihadapi. Tapi kabar baiknya berdasarkan firman Allah, ada masa di mana gereja akan mencapai puncak kemuliaan karena Tuhan menyatakan kemuliaan itu. Nabi Habakuk berkata, seperti air laut menutupi tubir-tubir laut. Kita tidak dapat melihat tubir-tubir laut kecuali permukaan lautan yang luar biasa. Demikianlah kita tak akan menemukan, melihat kekurangan karena gereja tak bercacat, umat Tuhan tidak bercela.
penuh dengan kemuliaan Allah, kita mencapai gambar serupa dengan gambar Allah, dan kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah secara luar biasa. Kita sedang menuju puncak. Kita sedang berjalan menuju ke arah itu. Salah satu tujuan dari PA ini untuk menggerakkan saudara, untuk menyemangati saudara. Mari kita berjalan, mari kita melangkah. Ada rencana Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan turut bekerja menggenapkan rencananya itu. Haleluya. Selain puncak secara rohania, maka ada puncak yang saya sebut puncak lahiriah. Puncak di mana hal-hal yang ada pada kita secara manusia, secara lahiriah akan mencapai booming, mencapai puncak yang luar biasa. Pertama, puncak yang saya sebut puncak potensi, puncak talenta, dan bakat-bakat yang ada pada kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang potensial. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 23, kita tidak akan membaca pada kesempatan ini. Tapi kita semua tahu bahwa ada orang yang Tuhan beri talenta, 5 talenta. Ada yang mendapatkan 2 talenta, ada yang mendapatkan 1 talenta. Kedengarannya 1 talenta itu kecil, tapi sesungguhnya nilai talenta itu tidak sekecil ketika kita menggambarkan, mendengarkan kata 1 talenta. Karena 1 talenta itu dalam perjanjian lama itu adalah ukuran berat emas sebesar 34,4 kilogram emas. Itu tidak sedikit. Coba saudara kalikan, 1 kilogram itu 1000 gram. Maka kalau 34,4 kilogram itu berarti 34.000 gram emas. Kesampingkan saja yang 0,4 itu. Jika kita konversi dengan harga emas sekarang, betapa besarnya harga 1 talenta. Di zaman perjanjian baru, 1 talenta itu atau talenta itu adalah nilai uang sebesar 6.000 dinar. Nah, kalau nilai uang atau upah pekerja rata-rata waktu itu 1 hari 1 dinar, maka untuk mendapatkan 6.000 dinar, itu orang bekerja menurut saya beberapa kali lipat dari 6.000 hari. Karena tidak mungkin, mustahil orang mengumpulkan 6.000 dinar dengan bekerja 1 hari, tidak belanja, tabung. Hari kedua bekerja, jangan belanja apa-apa, nabung. Dia mulai lemah. Hari ketiga dia kerja, untuk dapatkan 1 dinar, tabung. Dia mulai kehilangan tenaga. Hari keempat dia tidak mungkin bekerja. Tidak ada orang yang bisa bekerja tanpa belanja selama 6.000 hari untuk mendapatkan 6.000 dinar. Artinya untuk mendapatkan 6.000 dinar, dia harus bekerja beberapa kali lipat dari 6.000 hari. Sungguh besar nilai. Kalaupun kita berkata hanya 1 talenta, apalagi kalau dia punya 2 talenta, lebih lagi kalau dia punya 5 talenta, lebih lagi kalau dia disebut multi talent, multi talenta. Persoalannya adalah 1 talenta itu tidak pernah berkembang menjadi 2 talenta karena dia tidak mengembangkan talenta. Dia menyimpan talenta di dalam tanah. Dia menguburkan talenta. Dia tidak menggandakannya. Dia tidak mengusahakannya. Padahal kalau dia mau berusaha, yang diberi 2 talenta mendapatkan 2, maksimal 100%, jadi 4.
Yang dapat 5 talenta juga tidak kelelahan. Dia bekerja, setia melakukan tugasnya, mendapatkan keuntungan 5 talenta 100%. Dia menggandakan dirinya. Dan ketika Tuhan datang meminta pertanggungjawab, Tuhan berkata kepada yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, "Sabaslah, hai hamba yang setiawan. Terimalah kemuliaan bersama aku." Beda dengan yang menerima 1 talenta. Bukan karena soal 1, soalnya dia tidak mengembangkan. Padahal dia bisa berpeluang untuk mencapai puncak potensi, puncak talentanya, dan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa pada akhirnya. Karena peluang untuk menuju puncak itu sangat terbuka. Kedua, puncak lahiriah adalah apa yang saya sebut dengan puncak berkat, puncak keberhasilan, puncak kesuksesan. Dalam arti kita diberkati, kita dicukupkan. Dan kalaupun kita diberkati barangkali lebih dari orang lain, bukan supaya kita menonjol atau lebih ditonjolkan atau lebih dimuliakan dari orang lain, tapi supaya kita menjadi berkat. Kita bekerja bukan untuk menjadi kaya. Kita bekerja untuk kesempatan bisa memberi berkat, bisa memberi buah. Maka untuk itulah Tuhan menjanjikan berkat. Tuhan mau bawa kita pada puncak berkat. Ada ayat di dalam Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Perjalanan hidup orang benar itu dilukiskan oleh Salomo seperti cahaya fajar yang setiap jam, sekian jam bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kulminasi tertinggi dengan cahaya tertinggi dibandingkan cahaya fajar. Ketika fajar menyingsing di timur, kita masih bisa menatap fajar itu. Cahayanya belum seberapa, tapi semakin naik jam 7, jam 8, jam 9, tak mungkin kita menatap sinar matahari itu lagi, apalagi rembang tengah hari. Seperti itu perjalanan orang percaya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan. Mungkin kita tidak harus menjadi lebih kaya dari orang lain, tapi Tuhan menyediakan keperluan kita. Tuhan mencukupkan keperluan kita. Tuhan memberkati kita sehingga kita tidak berkekurangan, malah berkelebihan, bagaikan cawan yang dipenuhi sampai melimpah. Lumbung-lumbung kita penuh. Nanti kita bahas pada kesempatan lain tentang berkat hidup orang percaya. Tapi Tuhan menjanjikan kita berkat supaya kita menjadi berkat. Amsal 15 ayat 24 berkata, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Kalimat ini juga memberi kesan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan kita menjauh dari kondisi dunia orang mati. Kita berjalan seolah menuju ke atas, menuju puncak, termasuk puncak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Di sini diambil sebuah analogi, mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menjadi kepala di sini bukan menjadi kepala kantor, kepala pemerintahan. Karena analogi ini analogi binatang, kepala bukan ekor. Hewan itu kepalanya di depan, ekor itu ada di belakang. Artinya apa? Tuhan mau memberkati kita untuk memposisikan kita berada di depan. Bisa mencapai hal-hal yang orang lain masih di belakang, belum mencapainya. Lalu engkau akan tetap naik, mencapai puncak, bukan turun. Tapi catatannya jelas sekali, yaitu apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, dan kau lakukan perintah itu dengan setia, maka berkat Tuhan akan turun atas kita. Tuhan mau membawa kita pada kehidupan yang diberkati, supaya kita tidak berkekurangan, dan dengan berkat itu kita boleh menjadi berkat. Perhatikan Mazmur 115. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara perhatikan, bagaimana Tuhan mau memberkati bukan cuma kita, tetapi juga anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena anak cucunya akan mewarisi bumi. Kalimat-kalimat syair yang menggambarkan kehidupan orang percaya dijamin diberkati dan bisa mencapai puncak keberkatan. Coba kita lihat Markus pasal 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Perhatikan ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Bahwa kalau kita karena Tuhan, karena pelayanan, karena tanggung jawab kita, kasih kita kepada Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, maka kita akan menerima kembali 100 kali lipat. Bukan 100%, 100 kali lipat. Saya ingat ketika Ishak itu harus menabur di tanah kering di musim kelaparan, dia menuai 100 kali lipat. Sebuah gambaran ada puncak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan sekedar kita bisa makan, kita bisa pakai, tapi dengan berkat-berkat Tuhan kita dimungkinkan, kita dimampukan untuk menjadi berkat. Masalahnya adalah ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Bayangkan ada dua orang berjalan bersama-sama. Ada yang lebih dulu
sedikit ke depan. Tapi kemudian dia menjadi terakhir. Yang terakhir ini menjadi terdahulu. Masalahnya di mana? Saya meyakini yang tadinya terdahulu ini berhenti atau memperlambat langkahnya, atau tidak mau berjalan maju lagi. Sementara yang terakhir ini terus berjalan, terus melangkah, terus berlari, terus berlomba. Maka dia yang terkemudian menjadi terdahulu, yang tadi terdahulu menjadi terkemudian. Oleh karena itu, apapun yang ada di hadapan kita, penghalang sebesar apapun, seberat apapun, teruslah berjalan, teruslah menanjak menuju puncak. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut pada episode yang akan datang. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini akan mendorong kami, akan membuat kami penuh semangat, bersukacita untuk terus berjalan menuju puncak. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada penganiayaan, tapi kami tahu pada masa sekarang ini juga Engkau akan memberkati kami berlipat ganda. Dan pada masa yang akan datang kami akan beroleh hidup yang kekal. Kelimpahan secara jasmani justru akan kami nikmati selama kami berada di dunia ini. Dan pada masa yang akan datang dalam hidup kekekalan, kami tidak berurusan lagi dengan masalah lahiriah, karena kami akan hidup dengan kemuliaan Allah kekal selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Berkat-Mu atas semua jemaat yang mendengarkan, yang menyimak, untuk melakukan firman-Mu. Kami terus berjalan menuju puncak. Di dalam jalan Tuhan, Tuhan bawa kami menuju ke atas. Di dalam kehendak Tuhan, kami akan menikmati penggenapan rencana-rencana-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Haleluya.